Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat migran, kami dari penyiapan penempatan pemerintah ke Korea Selatan ingin menyapa teman-teman semua terkait dengan permasalahan lamaran online. Ibu mengucapkan selamat kepada adik-adikku semua, sahabat migran yang sudah lulus sebanyak 5.585. Kemarin kita sudah mengumumkan itu. Selanjutnya kita juga udah membuat pengumuman untuk adik-adik semua melamar lamaran online ya. Di persyaratan lamaran online ada beberapa, misalnya membuat rekomendasi paspor, membuat paspor. Di dalam petunjuknya bahwasanya kita sudah menyampaikan di lamaran di pengumuman itu ada namanya ID untuk rekom paspor. Memang berdasarkan Permenkumham, rekomendasi paspor tidak perlukan lagi. Tapi adik-adikku semua, ada beberapa kantor imigrasi di daerah masih memerlukan rekomendasi paspor. Ayo urus rekomendasi paspornya ke kantor Dinas Ketenagakerjaan. Tunjukkan. Kenapa? Di Dinas Ketenagakerjaan Sisko TKL itu masih ada. Di sana bisa dilihat ID untuk rekom paspornya. Mintalah rekomendasi paspor ke dinas. Kemudian datangi kantor imigrasi setempat. Di sana disebutkan bagi yang pemula, yang pertama sekali itu tidak dipungut paspor, tidak dipungut biayanya. Itu ada dasar hukumnya adik-adikku semua. Coba kita saling lihat di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau kita telusuri pada pasal 5, Ibu sebutkan di sini, pasal 5 ayat 1, terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf C berupa paspor biasa dikenakan tarif sebesar Rp0. Ini bisa disortir, bisa disum. Rp0 kepada siapa? A. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali. Oke, dicatat ya. Untuk yang pertama kali yang mau mengurus paspor karena dia sudah lulus ujian EPS Topik, perlu dia mengurus paspor. Tunjukkan PP ini. Bisa di-download di internet. PP nomor 28 tahun 2019. Adik-adikku semua, bawa ini ke kantor imigrasi. Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang pertama kali mengurus paspor bagi tenaga kerja itu Rp0. Jadi di cek kita ada yang mempertanyakan, Ibu kami masih tetap dipungut. Nih Ibu jelaskan nih, ada peraturannya, ada peraturan pemerintah bahwasanya untuk PNBP di Kementerian Hukum dan HAM untuk yang pertama ya, untuk yang pertama sekali ngurusin paspor adalah Rp0. Oke, itu permasalahan satu. Permasalahan kedua, banyak sekali pertanyaan, Ibu kok saya susah sekali mengurus paspor saya. Itu tolong dicek dulu. Karena apa? Penerbitan paspor itu berdasarkan wilayah. Adik-adikku semua, sobat migran, berdasarkan wilayah. Misal, waktu adik-adik kemarin lamar ke kita, KTP-nya itu di Lampung, ya, di Lampung. Seharusnya dia pun harus mengurus paspornya itu di Lampung. Rekomendasinya itu harus di Lampung, rekomendasi paspornya. Padahal dia faktanya sekarang sudah pindah ke Jogja. Otomatis seandainya dia datang ke Dinas Ketenagakerjaan untuk mengurus rekom paspor akan ditolak. Karena apa yang tercatat di Sisko kita, adik itu ada di Lampung. Otomatis kalau kondisinya begitu, lihat dulu KTP-nya. Apakah alamatnya itu masih di Lampung? Atau sudah diurus ke Dukcapil perubahan pindah alamat di KTP. Kalau perubahan pindah alamat di KTP dia sudah di Jogja, dia harus lapor ke kami. Ini ada formnya, adik-adikku semua. Buat seperti ini.
lapor ke kita. Ibu, saya sudah KTP saya yang semula saya lamar online, melamar prapendaftaran itu, apa saya di Lampung, saya sudah pindah ke Jogja karena mungkin sesuatu hal, dan KTP saya juga alamatnya sudah di Jogja. Biar tidak terkunci di Sisko, makanya harus lapor ke kami. Ini seperti ini, sahabat migran ya. Lebih kurang seperti ini bisa dilihat. Mohon menginformasikan, bisa dikirim ke sending Korea ya. Nih misalnya namanya siapa, nomor ujiannya, tanggal lahirnya, perubahan datanya dari apa menjadi apa. Misalnya lampirkanlah KTP kakaknya yang terbaru yang benar. Misalnya KTP-nya sudah tadi berubah. Bu, aku udah ngurus loh ke Dukcapil, saya sekarang sudah tinggal di Jogja. Nah, ditunjukkan. Karena kita waktu Anda awal prapendaftaran masih di Lampung, otomatis harus dirubah di sistem. Gitu ya, adik-adikku semua. Nih, ditunjukkan lalu lampirkan, kirim ke sini. Email sending korea@gmail atau quick respon kita 0812 8491 5698. Begitu ya adik-adikku semua, bisa dipahami terkait dengan ini. Kemarin ada pertanyaan, Ibu, ada kantor dinas katanya nih ya, katanya yang minta rekomendasi LPK. Ibu jelaskan, tidak ada hubungannya untuk mengurus paspor dengan LPK. Tidak ada hubungannya. Hubungannya ini seperti ini. Kalian kan sudah lulus ujian EPS topik. Imigrasi kan tidak tahu bahwa kalian tuh sudah mau lulus ujian topik, mau melamar online, mau pergi kerja ke Korea. Salah satu persyaratannya membuat paspor. Jadi fakta di lapangan yang penting itu, walaupun peraturan Menteri Hukum dan HAM rekomendasi itu udah nggak berlaku, tapi di beberapa kantor imigrasi masih meyakinkan bahwa Anda adalah salah satu peserta ujian yang udah lulus ujian EPS topik. Ayo, mana buktinya? Nah, lihat di pengumuman tuh ada namanya ID. Ini ID rekom paspor. Misal Breni Wahyu Saputra 129 30829. Yang ini sudah terintegrasi di Sisko TKLN yang bisa dilihat oleh Dinas Ketenagakerjaan. Tinggal lapor ke dinas, Bu, minta dong saya pengantar rekomendasi paspor, saya mau ke kantor imigrasi. Dan bagi yang pertama sekali 0 rupiah, tunjukkan PP ini. Tunjukkan PP yang Ibu sampaikan tadi. Ini ada PP-nya. PP 28 tahun 2019, tunjukkan pasal 5 ini. Nih, bahwa pertama kali mengurus paspor ya, pertama ya, kalau yang kedua enggak. Nih, ada bacaannya di sini. Nih, bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali. Nih, Ibu Stabila nih. Gitu ya, adik-adikku semua, sahabat migran, bisa dipahami? Bisa dipahami? Terus kemarin ada pertanyaan juga, Bu, gimana Bu izin wali atau orang tua? Ada surat pernyataannya ditandatangani oleh yang memberi izin dan yang diberi izin dan diketahui oleh aparat desa atau kelurahan setempat, pakai materai 10.000. Ya, gitu ya formatnya. Nanti bisa kita ini juga di Instagram. Nanti semua ini akan kita share di Instagram terkait dengan PP ini. Mungkin sahabat migran susah yang mencarinya. Bawa ini, print ini, tunjukkan ke imigrasi. Tunjukkan, Pak, saya baru pertama kali nih ngurusi paspor. Nih 0 rupiah. Begitu ya sahabat migran ya. Nih ada bahasanya 0 rupiah. Jadi adik-adik semua harus membaca dan memahaminya. Itu ya. Ada yang mau ditanya? Ada kira-kira pertanyaan? Ada dialog pertanyaan? Yang perpanjang bagaimana Bu? Itu bayar ya Bu? Kalau yang ada pertanyaan, bagaimana Bu? Kalau saya udah pernah ngurusin paspor, kebetulan saya baru sekarang lulus ujian EPS topik. Ya bagaimana kalau perpanjangan bayar? Ada tarifnya. Kalau nggak salah 360 ya. Iya tarifnya. Itu bayar. Kalau yang kedua bayar. Dan yang sekarang ini masa berlakunya 10 tahun ya. Ada di Permen Hukum HAM-nya 10 tahun.
Ada yang mau ditanya? Ayo sahabat Migran. Terkait dengan lamaran online, kalian kan mau melamar online, ada permasalahan terkait dengan pengurusan paspor, buka di pengumuman, ada namanya di sana, ada di situ namanya ID Rekom Paspor, gitu ya, ada ID-nya di sini. Disampaikan aja ke dinas ketenagakerjaan, kabupaten, dinas, kota setempat ya, tempat kalian domisili. Saya takutnya kasusnya seperti ini adik-adikku semua. Terkait dengan KTP tadi. Kalian sudah merubah domisili, seolah-olah kalian masih di tempat yang lama yang tertulis di kami. Oleh karena itu, kirimlah perubahan datanya seperti format ini. Bisa. Ibu, KTP saya sudah kurubah kok Bu, udah lapor ke Dukcapil, alamat saya udah berubah. Memang nik sama, tapi alamat berbeda. Seperti tadi kasus, dia waktu pertama dia mendaftar KTP-nya, domisilinya, alamatnya di Lampung. Taunya beberapa bulan ini dia pindah ke Jogja. Dia udah rubah di KTP-nya. Otomatis terkunci di kita karena kita sepengetahuan kita adik itu masih di Lampung. Nah, kalau itu kasusnya, silakan ke sini ya, adik-adikku semua ya, bisa dikirim ke Wiki Respon nih. Langsung aja nama siapa, nomor ujiannya, tanggal lahirnya, perubahan datanya, dan nanti kirimkan PDF yang perubahan-perubahan tadi, kan harus ada bukti dokumennya. Misalnya udah berubah Bu, yang tadi belum kawin misalnya, nggak apa-apa dirubah aja dari sekarang, nggak masalah. Ada yang mau ditanya kira-kira? Ada yang pertanyaan? Urus paspor pertama itu emang gratis, tapi jadinya lama, beda sama yang bayar. Oh gitu ya. Tadi ada pertanyaan yang gratis tadi, yang mana PP-nya? Ini ya. Kalau itu adik-adikku semua, memang itu di luar kendali kami dari BP2MI. Kalau gratis, tapi ya ada pertanyaan tadi, Ibu, kalau yang pertama enggak Bu, tapi faktanya saat kami udah koordinasi memang 0 rupiah. Masalah lama cepatnya ya Ibu juga tidak paham kalau di lapangan, tapi yang jelas peraturannya pemerintah sudah mengeluarkan bagi yang pertama kali itu 0 rupiah. Itu adik-adikku semua ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kebijakan imigrasinya beda-beda Bu, di Bekasi tetap nggak bisa Bu, padahal udah bawa rekon paspor Bu. Beda, maksudnya? Tetap bayar. Udah membawa paspor. Ya, memang adik-adikku semua ya, memang harus mengkritisi semua. Kalau misalnya nih ya Ibu menyarankan tetap mereka minta duit, minta juga dong SPJ-nya, minta kwitansinya, saran Ibu. Karena kalian kan diminta duit untuk ini. Yang pertama kali ya, kita kan harus ada aturan mainnya nih. Nih kan aturannya ada nih, peraturan pemerintah tinggi loh. Peraturan pemerintah, dan hasil koordinasi saya memang ada SE, surat edaran untuk internal semua Kementerian Hukum dan HAM. Kami minta tadi belum dikasih, hanya ini yang dikasih adik-adik semua, hanya ini. Kami sudah koordinasi, hanya ini yang dikasih. Ya itu kalau surat edaran itu biasanya kan ke internal mereka, seluruh kantor-kantor imigrasi yang ada di seluruh Indonesia. Masalah perlakuannya, walaupun sudah nunjukkan ini tetap bayar, ya coba aja kalau memang minta Pak, aku minta bukti kwitansinya dong, itu nggak apa-apa. Karena mereka tetap minta gitu. Itu ya saran Ibu, itu semua bisa kalian pertimbangkan. Yang jelas Ibu udah buat aturan, udah sampaikan aturannya, ya bisa kalau udah minta aja lah kwitansinya. Kalau mereka nggak mau, artinya perlu dipertanyakan, gitu adik-adikku semua ya. Artinya ada pungutan-pungutan yang di luar ketentuan ini. Berarti ada oknum-oknum yang melakukan itu. Monggo, karena kita kan sekarang kan transparan, aparat pemerintah ASN itu harus melayani dengan transparan, berintegritas. Itu ya adik-adikku semua ya. Kalau memang masih ada ya, coba aja minta kwitansinya, mau nggak dia? Kalau dia nggak mau ya, Ibu juga nggak bisa ngasih saran apa lagi, karena itu udah fakta di lapangan ya. Memang itu benar kejadiannya, tapi ya itulah pembenahan semua KL itu. Ada lagi yang mau ditanya? Ada pertanyaan?
Saya CPMI awal, buat paspor juga pertama kali tetap disuruh bayar. Katanya nggak bisa dicek gitu Bu, ID-nya mungkin nggak bisa dicek Bu. Jadi dia disuruh bayar, tetap disuruh bayar. Adekku, kamu buka lampiran ini, kan ada pengumuman lampirannya, kan ada ini. Lihat namamu, bawalah ke dinas, sampaikan, ini ada ID saya. Ini ya, yang sebanyak 5.585 itu ada ID-nya di sini. ID Rekom Paspor. Ini masih terintegrasi di Sisko TKLN, ada di dinas. Gitu ya adek-adekku ya, ada di dinas. Nah, sampaikan rekomendasi paspor. Ya, kalau ibu ya, saran ibu kalau mereka minta duit, minta kwitansinya, kan gitu. Memang agak susah, memang agak dilema di lapangan itu, jujur. Aku paham posisi kalian. Kalau nggak pakai duit lambat. Kalau pakai ada uang pelicin pasti agak-agak cepat ya gitu ya, sahabat migran. Tapi itulah negara kita. Ibu juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Memang faktanya seperti itu. Tapi yang jelas dari BP2MI udah membuat ini. Ada rekomnya. Sekalian datang ke dinas, minta surat pengantar karena ada nomor-nomor ID. Rekom paspor ini ada di Sisko TKLN yang terintegrasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota. Berarti itu bisa menjawab pertanyaan dari Rizky Amanda. Ya. Bu, kalau ID TKI untuk daftar M-Paspor di mana letaknya ya Bu? Di situ kan ya Bu ya berarti ya? Di sini kan? Oh bukan, beda. Kalau mobile paspor ya, kelihatannya kalau mobile paspor kita belum melayani itu ya. Kalau yang ini masih manual ya. Oh buat Iya. disnaker. Kalau kan sekarang kan memang ada fasilitas di imigrasi itu pakai mobiling paspor. Ada. Iya, ini yang Ibu sampaikan ini, misalnya kan peraturan Kementerian Hukum dan HAM yang lama itu kan masih ada rekom paspor. Kemudian itu dirubah dengan peraturan yang ini dulu yang tahun 2014 itu masih diminta rekomendasi paspor. Nah, sementara nih Ibu sampaikan lagi terkait rekomendasi paspor ini. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2014 ini sebenarnya udah dicabut. Kita kalau lihat di pasal 6 huruf F, surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten Kota. Pasal ini di Permen Hukum dan HAM yang terbaru yang tahun 2022 ini, ayo kalau kita sandingkan ini adik-adik semua coba nih saya sandingkan. Di sini yang lama masih diminta rekomendasi paspor, tapi yang di sini yang terbaru itu sudah pasal 6 itu sudah dicabut. Pasal 6 sudah dicabut. Pasal 6 sudah dicabut nih adik-adikku semua. Pasal 6 sudah dihapus. Kami dari BP2MI tentu akan menjembatani. Yang satu sudah dihapus, tapi pada faktanya di lapangan itu masih minta rekomendasi paspor. Makanya kami sampaikan bahwasanya ID rekomendasi paspor itu ada. Ini ada nih. Tinggal datang ke dinas, sampaikan nih ID. Pak, tolong Pak, di Sisko TKLN yang integrasi antara Sisko P2MI dengan dinas itu masih ada ini. Tolong Pak, rekomendasi paspor saya kan betul-betul lulus ujian IPTOPIK mau kerja ke luar negeri. Nah, ini adik-adikku semua. Nah, tadi juga yang pemula 0 rupiah, tapi pada faktanya di lapangan tidak 0 rupiah. Ya, Ibu juga tidak bisa mengendalikan karena itu bukan BP2MI. Gitu ya adik-adikku semua ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Udah cukup ya. Nanti kalau nanti semua peraturan ini akan kami share adik-adikku semua ya. Kita share di Instagram contoh-contoh perubahan tadi. Makanya cek dulu, jangan sampai adik-adikku semua menanyakan padahal kesalahannya itu di dokumennya sendiri. Itu tadi KTP-nya itu loh. Coba dicek lagi. Kalau KTP-nya di Lampung, harus dia ngurusin di Lampung. Tapi seandainya di KTP-nya alamatnya sudah pindah ke Jogja, sementara di Sisko P2MI dia kita input di Lampung, lapor seperti ini. Nanti akan kita rubah
tempat ini. Karena apa? Rekomendasi paspor itu adalah diurus per wilayah. Tidak bisa semua dinas-dinas itu kita minta, karena mereka tidak akan melihat ID paspor ini, tidak akan ada. Gitu ya, adik-adikku semua ya, mohon dipahami ya. Mohon dipahami terkait dengan pengurusan paspor. Mudah-mudahan informasi yang sedikit ini yang Ibu sampaikan secara live nanti bisa kita DM juga, bisa, nggak apa-apa, akan Ibu jawab semaksimal mungkin terkait dengan permasalahan-permasalahan adik-adik semua di lapangan. Gitu ya. Demikian aja saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang pas. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.